Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang keempat. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Nas yang kita baca mengingatkan kita akan kondisi tentara Israel yang dipimpin oleh Gideon ketika mengejar tentara Midian. Meskipun masih lelah, namun mereka mengejar juga. Kata lelah di sini dalam bahasa aslinya mengandung pengertian tenaganya terkuras atau kehabisan tenaga atau keletihan yang luar biasa. Ayat ini mau mengatakan sekalipun tenaga mereka sudah terkuras habis atau sekalipun dalam keadaan letih yang luar biasa, namun tentara pilihan ini tetap mengejar musuh sehingga akhirnya musuh dapat ditaklukkan. Sebenarnya Allah lah yang berperan di balik kemenangan tentara Israel. Hal ini dapat kita lihat tatkala Gideon memulai peperangan melawan orang Midian. Ada sebanyak 32.000 orang Israel yang bersedia berperang bersama Gideon. Allah memerintahkan dengan tegas untuk mengurangi jumlah pasukan mereka. Allah mengatakan, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua. Dan menyatakan bahwa jika perintahnya tidak dilakukan, maka Allah tidak akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Padahal sebenarnya pasukan Israel sebanyak 32.000 orang itu juga sangat tidak berimbang melawan pasukan tentara Midian yang jumlahnya 135.000 orang. Kemudian perintah Tuhan itu dilakukan Gideon dengan seleksi secara bertahap. Tahap pertama yaitu Allah memerintahkan untuk memulangkan semua orang yang takut dan gentar. Dari 32.000 tentara tersisa 10.000 tentara yang tidak takut dan tidak gentar. Dan berikutnya Allah memerintahkan lagi supaya semua orang yang berlutut untuk minum air dipulangkan. Dari 10.000 tentara yang tersisa dan lolos seleksi hanya 300 tentara. Menurut ukuran manusia, bagaimana mungkin 300 orang dapat berperang melawan musuh dengan jumlah 135.000 orang? Dilihat dari sisi manapun, Gideon dan pasukannya pasti akan kalah. Tetapi yang menyertai mereka adalah Allah yang adalah sumber segalanya. Allah menginginkan kualitas bukan kuantitas. Sekalipun jumlah mereka sedikit, tetapi mereka benar-benar tentara pilihan. Mereka adalah orang-orang biasa yang berani memberi hati, berani memberi hidup dan masa depan untuk misi Allah yang besar. Mereka meyakini bahwa Allah tidak mungkin meninggalkan mereka. Allah selalu menyertai mereka dalam segala keadaan apapun. Itulah sebabnya sekalipun mereka sudah lelah, namun mereka tetap mengejar musuh. Sebab mereka meyakini bahwa Allah ada bersama mereka. Dampak pandemi COVID-19 ini membuat hidup kita berubah. Berubah dalam banyak hal. Dalam cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita beribadah, dan lain sebagainya. Bukan hanya dalam hal cara yang berubah, tetapi juga dalam hal kenyamanan, ekonomi, keuangan, bahkan sampai masalah relasi dengan orang lain. Semua ini juga membuat hidup yang sudah sulit menjadi semakin sulit dan tambah melelahkan. Sekalipun demikian, kita tidak bisa berhenti di masa pandemi ini. Kita harus meneruskan perjalanan hidup, sekalipun memang benar-benar sangat melelahkan.
Namun satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa Allah selalu menyertai kita. Inilah sumber kekuatan kita yang sesungguhnya. Paulus juga mengungkapkan rahasia kekuatan hidup dan pelayanannya adalah dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.